dan kiri bagian pasien tersebut terlihat Selamat datang di apotek Gomu Pharma. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Mas, saya mau nebus obat, tapi obatnya... Oh, baik Pak. Silakan duduk dulu. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyu, apoteker yang bertugas hari ini. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Panggil aja Pak Ijul. Baik, Pak. Untuk penebusan obat, boleh saya lihat dulu resepnya? Aduh, saya takut Mas. Jangan ngomong keras-keras ya. Saya takut ada yang dengar. Tenang aja, Pak. Kami menjaga kerahasiaan pasien, jadi Bapak tidak perlu cemas menyampaikan keluhan. Pak Ijul, obatnya sudah saya siapkan. Karena Bapak baru pertama kali menggunakan obat ini, boleh minta waktunya 10-15 menit untuk menjelaskan terapi apa yang Bapak terima? Boleh, Pak. Baik. Resep dari dokter kejiwaan untuk Pak Ijul dengan umur 45 tahun, apakah benar? Iya, betul Mas. Dokter tadi meresepkan Clobazam. Terus pas habis berobat tadi, saya iseng nih, searching. Nah, saya cari lah obat Clobazam itu. Dan saya baca itu termasuk psikotropika golongan 4. Itu kan obat-obatan terlarang nih Mas. Terus saya dengar juga banyak orang-orang yang kena kasus sampai masuk penjara gara-gara obat itu. Kalau misalnya sampai bikin ketergantungan gitu, saya nggak jadi debus nih Mas. Saya memahami kekhawatiran Bapak. Mengetahui obat yang akan Bapak gunakan itu adalah langkah yang bagus. Tapi Bapak tidak perlu panik sampai gemeteran begini, Pak. Boleh saya tahu mengenai kegunaan obat ini dari penjelasan dokter yang diberikan kepada Bapak? Apa sih Mas? Kok malah nanya balik? Masnya beneran apoteker nggak sih? Maaf Bapak, saya mengajukan beberapa pertanyaan agar saya tahu sejauh mana Bapak memahami tentang obat ini, agar saya bisa meneruskan apa saja yang belum Bapak pahami. Duh, saya agak lupa Mas. Kalau nggak salah ingat dokternya bilang kalau obatnya itu untuk mengatasi gangguan kecemasan hebat sama masalah tidur parah yang saya alami beberapa bulan terakhir ini. Pikiran saya itu terlalu tegang dan tiap hari, tiap malam lembur terus kalau kerja. Saya capek dan ngantuk tapi nggak bisa tidur gara-gara banyak pikiran. Begitu ya Pak. Lalu apakah dokter sudah menjelaskan mengenai aturan pakai dan cara konsumsi obatnya Pak? Dokter tadi nggak sempat jelasin secara detail sih, karena harus menangani pasien darurat. Beliau cuma minta saya menanyakan langsung kepada apoteker di apotek. Saya kan jadi panik ya pas baca di internet kalau obat Clobazam itu golongan psikotropika. Baik Pak, saya paham. Banyak pasien yang juga salah paham mengenai obat psikotropika. Makanya kami apoteker ada untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Terus, apa harapan atau efek yang disampaikan dokter jika Bapak rutin minum obat itu? Harapannya ya biar saya bisa tidur sepulus-pulusnya, terus kecemasan saya hilang dan besok paginya bisa seger terus beraktivitas senormalnya manusia. Pak Ijul, anggapan di beberapa masyarakat kita memang terlanjur buruk mendengar kata psikotropika, yang terbayang pasti menggebrakan polisi atau pecandu di jalanan. Padahal secara undang-undang dan ilmu farmasi, psikotropika adalah zat atau obat alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat. Berarti benar kan Mas, obat itu tuh bisa mengubah kesadaran atau perilaku saya? Saya ini kepala keluarga loh Mas. Kalau saya jadi linglung atau kecanduan gimana? Nasib anak istri saya. Niat saya mau berobat biar sembuh, malah nambah-nambah masalah nantinya. Saya mengerti akan kekhawatiran Bapak, namun ini berbeda Pak. Kita coba lihat perbedaannya. Ya, obat Clobazam ini mempengaruhi saraf pusat yang justru untuk memperbaiki ketidakseimbangan kimia di otak Bapak yang menyebabkan kecemasan berlebih atau insomnia. Clobazam dalam resep ini digolongkan sebagai psikotropika golongan 4. Artinya, dia memiliki efek terapi yang sangat luas dan diakui dalam dunia kedokteran dengan potensi ketergantungan yang masuk kategori ringan, Pak. Ringan? Berarti tetap ada potensi kecanduan dong Mas. Mana saya harus rutin minum obatnya. Saya takut jadi pecandu terus gila Mas. Belum lagi ada kemungkinan kena kasus terus rumah saya digerebek warga.
terus saya ditangkap polisi, terus saya masuk penjara. Gimana? Tenang saja Pak, potensi itu hanya akan muncul jika terjadi penyalahgunaan. Pak, misalnya Bapak minum di luar dosis yang ditulis dokter, atau Bapak membeli secara ilegal di jalan tanpa resep. Di sini bedanya kriminalitas dan pengobatan. Bapak datang ke dokter, didiagnosa secara medis, dan menebusnya di apotek berizin. Secara hukum, tindakan Bapak ini 100% legal dan dilindungi undang-undang sebagai upaya penyembuhan. Terus kenapa kontrolnya ketat sekali, Mas? Tadi di klinik saya harus menyerahkan KTP, dan di sini saya lihat Masnya mencatat resep saya di buku khusus. Pertanyaannya sangat bagus, Pak. Pak Ijul, kami di apotek wajib melakukan pencatatan dan pelaporan yang ketat di Kementerian Kesehatan dan Badan POM. Ini namanya sistem pelaporan narkotika dan psikotropika. Tujuannya demi melindungi Bapak dan masyarakat. Dengan sistem ini, obat tidak bisa keluar sembarangan, mencegah kebocoran obat ke pasar gelap, dan memastikan bahwa setiap butir obat yang keluar memang diajukan untuk pasien yang membutuhkan seperti Bapak. Walah, jadi ketat itu bukan karena saya dicurigai sebagai penjahat, tapi untuk melindungi ya. Tepat sekali Pak, ini bentuk perlindungan hukum dan kesehatan bagi kita semua. Nah Pak Ijul, karena ini adalah obat psikotropika, ada 4 komitmen penting yang harus kita sepakati bersama selama Bapak menjalani terapi ini demi efektivitas kesembuhan Bapak. Sebentar Mas, boleh saya rekam suara Mas Dano, biar saya tidak lupa. Baik, pertama-tama untuk aturan pakai, Bapak harus disiplin dosis. Obat ini diminum 1 kali sehari, tepat 1 jam sebelum tidur di malam hari. Jangan pernah menduplikasi dosis jika Bapak merasa efeknya kurang, dan jangan dikurangi jika Bapak merasa sudah agak mendingan. Mas Wahyu, kalau misalnya saya minumnya siang bolong pas jam kerja gimana? Biar kalau bos saya marah-marah, bawahan saya tetap santai, tenang, dan penuh senyuman. Jangan sekali-sekali dicoba ya Pak. Obat clobazam ini memiliki efek sedasi atau kantuk yang sangat kuat, serta menurunkan kecepatan refleks tubuh Bapak. Jika Bapak minum siang hari sewaktu bekerja atau berlebih saat mengendarai motor, efeknya sangat berbahaya. Bukan santai menghadapi bos, tapi Bapak malah bisa dimarahin bos gara-gara tidur di jam kerja, dan juga keselamatan Bapak di jalan raya bisa terancam. Aduh, amit-amit Mas, jangan sampai deh. Kalau saya udah merasa mendingan, apa boleh Mas saya berhenti minum obatnya? Kalau Bapak merasa sudah mendingan, jangan pula langsung menghentikan obat. Ini secara mendadak harus melalui konsultasi dokter agar dosisnya dikeluarkan perlahan, atau istilahnya dropping off, supaya tubuh Bapak tidak kaget atau mengalami sakit medis atau withdrawal syndrome. Terus, apa ada pantangannya Mas selama saya mengonsumsi obat ini? Takutnya kalau saya nggak sengaja melanggar pantangannya, nanti saya kejang-kejang terus berubah jadi zombie, kan nggak lucu ya? Nah, good question Pak. Bapak jangan pernah mengkonsumsi obat ini bersamaan dengan alkohol atau obat penenang lainnya tanpa seizin dokter, karena bisa menekan fungsi pernapasan. Bagus deh, saya juga nggak suka konsumsi alkohol. Nah, Pak Ijul, karena obat ini memerlukan kedisiplinan yang tinggi, bolehkah saya minta Bapak untuk mengulangi kembali poin-poin utama yang menggunakan obat yang sudah saya jelaskan? Waduh, berasa ujian lisan nih saya. Yang pertama tadi, obat clobazam ini diminumnya 1 kali sehari sebanyak 1 tablet. Terus pas mau tidur malam aja. Kedua, dilarang keras, obatnya diminum pas siang hari, apalagi pas lagi naik kendaraan. Ketiga, saya nggak boleh nambah-nambah dosis sendiri dan berhenti minum obatnya mendadak. Dan kalau obatnya habis, harus balik lagi ke dokter buat konsultasi. Dan untuk mencegah efek samping yang bakalan saya terima, saya nggak boleh konsumsi alkohol dan obat penenang tanpa seizin dokter. Gimana Mas? Saya lulus ujiannya kan? Nice, Pak Ijul. Bapak sudah paham banget nih tentang obatnya. Ini obat clobazam ya Pak. Mohon disimpan di tempat yang sejuk, kering, terlindung dari cahaya matahari, dan pastikan jauh dari jangkauan anak-anak di rumah. Mohon ditandatangani Pak lembar dokumennya. Ini tanda bahwa Bapak melakukan konseling hari ini. Oke Mas, siap. Terima kasih banyak atas edukasinya yang membicarakan ini.
Sekarang beban pikiran saya berkurang, hati jadi tenang, bahkan sebelum obatnya saya minum. Sama-sama Pak, sudah menjadi kewajiban saya untuk memastikan pengobatan Bapak aman. Semoga kondisi Bapak lekas sembuh dan sehat selalu ya Pak. Saya permisi dulu ya Mas. Pak, hati-hati di jalan. Bye, Bitch.